Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Raisya Utami dari kelas 11 TJKT 1 dan sekarang kita akan belajar mengenai dynamic routing. Sebelumnya itu kita bahas mengenai static routing ya. Masih ingat? Static routing itu adalah suatu penjaluran atau merouting tapi dengan cara manual, dengan cara kita ngisi sintaks IP route di satu-satu router. Itu tuh static. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dynamic routing itu apa sih? Jadi, dynamic routing itu adalah protokol routing di mana router itu secara otomatis saling bertukar informasi table routing untuk mencari jalur terbaik. Jadi, intinya ini tuh sebuah sistem dynamic routing itu adalah secara otomatis. Jadi kebalikan dari statik. Statik manual, dynamic itu otomatis. Dengan cara kita tuh memasang algoritma atau memasang protokol gitu. Nah, kenapa diciptakan dynamic routing? Karena muncul suatu masalah ketika misalkan jumlah routernya itu banyak nih. Jumlah routernya tuh misalkan sampai puluhan gitu. Nah, kita tuh otomatis harus ngetik di satu-satu router kan. Nah, itu dia masalahnya. Masa kita harus capek ngetik-ngetik di router masing-masing, sedangkan posisi routernya tuh puluhan, bahkan misalkan lebih. Nah, itu tuh kayak wasting time banget dan menguras tenaga gitu. Nah, jadi terciptalah dynamic routing sebagai solution. Karena dynamic routing itu cukup aktifkan protokolnya, lalu biarkan router itu berkenalan dan update jalur sendiri. Nah, jika ada kabel terputus, router itu bakalan otomatis cari jalur alternatif. Jadi, dynamic routing itu super duper simpelnya gitu kalau di zaman sekarang. Nah, di sini ada jenis dynamic routing berdasarkan ruang lingkup atau yang dinamakan autonomous system. Autonomous system itu berdasarkan area kerjanya gitu. Yang pertama itu ada IGP atau IGP, Interior Gateway Protocol. Ini kata kuncinya di sini. Jadi berdasarkan ruang lingkup tuh ada yang interior sama eksterior, guys. Yang IGP itu digunakan untuk routing di dalam satu perusahaan atau organisasi yang sama. Jadi ini intinya yang sama gitu, satu perusahaan atau kayak satu circle lah intinya mah. Nah, lalu yang contohnya itu kayak RIP, EIGRP, OSPF gitu guys, contoh-contohnya gitu ya yang ini. Lalu yang kedua itu ada EGP atau AGP. Nah, AGP itu bedanya itu eksterior. Dari namanya aja kelihatan ya kayak eksterior nih. Berarti digunakan untuk menghubungkan antar organisasi yang berbeda. Oke, jadi sebelumnya IGP itu satu perusahaan yang sama dan sekarang AGP itu adalah antar organisasi yang berbeda atau routing di luar skala global internet. Nah, contohnya itu adalah BGP atau BGP. Lalu yang selanjutnya itu adalah jenis dynamic routing berdasarkan cara kerjanya atau algoritma gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada distance vector. Nah, di sini router itu hanya tahu jarak atau hop count dan arah ke tujuan tanpa tahu peta lengkap jaringan. Jadi kalau distance vector itu kayak cuman tahu jaraknya doang nih, misalkan dari sana ke sana teh tahu gitu jaraknya dan arahnya, tapi si distance vector ini gak tahu peta lengkapnya tuh gimana gitu. Jadi
analoginya tuh kita seperti bertanya arah di jalan persimpangan gitu. Contohnya RIP. Lalu yang selanjutnya di sini ada link state atau ini tuh untuk setiap router itu memegang peta lengkap seluruh topologi jaringan. Ini lebih pintar daripada yang tadi ya. Jadi lebih pintar dan lebih cepat tanggap kalau ada perubahan. Link state ini tuh super update orang-orangnya super update gitu ya link state ini tuh karena dia tuh lengkap gitu. Jadi dia tuh memegang peta atau menguasai peta jaringan gitu. Jadi lebih oke, lebih mantap. Nah, contohnya itu kayak OSPF. Nah, lalu yang ketiga itu ada hybrid atau advanced distance vector. Jadi hybrid itu adalah percampuran atau persatuan dari distance vector dan link state. Jadi gabungan kelebihan keduanya. Jadi distance vector itu kan kelebihannya tuh tahu jarak, tahu arah tujuan. Nah, link state kelebihannya memegang peta lengkap gitu. Jadi disatukan jadi perfect. Jadi tahu arah tujuan, tahu jarak, dan tahu peta lengkap. Nah, itu hybrid. Ini tuh cepat dan hemat memori katanya. Dan contohnya tuh kayak AEGRP ya gitu. Lalu di sini teh ada path vector atau kayak jalur gitu. Path itu kan jalur ya artinya. Path vector itu berarti menentukan jalur berdasarkan detail rute dan kebijakan organisasi. Nah, contohnya kayak BGP contohnya. Ini path vector. Contohnya kayak BGP itu masuk jalurnya tuh berdasarkan detail rute yang emang samanya gitu dari organisasinya, kebijakan. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya ada komponen dasar dynamic routing. Ini agar bisa jalan otomatis, protokol tuh punya 3 komponen wajib. Yang pertama ada routing protocol message atau pesan otomatis kayak hello atau hello packet, itu untuk saling bertukar informasi antar router. Lalu ada algoritma itu rumus matematika yang dipakai router untuk menghitung dan menentukan jalur mana yang paling cepat. Lalu yang ketiga ada routing table atau buku catatan final di dalam RAM router yang berisi daftar jalur terbaik hasil perhitungan algoritma. Oke, di sini protokol populer pertama itu ada AIGRP dan OSPF. Nah, ini tuh skala lokal kayak atau yang disebut IGP, Interior Gateway Protocol. Di sini yang pertama kita bahas dulu AIGRP, itu adalah protokol canggih yang milik Cisco yang sekarang tuh udah jadi open standar, guys. Nah, kelebihannya itu sangat cepat memilih jalur cadangan. Jadi algoritmanya tuh gercep gitu nyari jalur cadangan yang misalkan kalau di sini putus, jalur cadangannya tuh mana gitu. Nah, di sini dari AIGRP itu dia cepat gercep berkat algoritma dual. Oke, lalu ada OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, ini tuh protokol standar industri yang paling banyak dipasang di dunia atau paling mendunia gitu. Nah, karakteristiknya tuh adalah membagi jaringan menjadi beberapa area untuk menghemat memori router. Sangat cocok untuk jaringan skala besar yang campur berbagai merek perangkat. Jadi ini tuh lebih ke kayak mengkelompokkan gitu agar menghemat memori router. Jadi sangat cocok untuk yang banyak-banyak gitu, yang skala besar lah intinya. Lalu protokol populer kedua itu masuk ke BGP atau yang masuknya ke eksterior ya, skala internet yang luas, atau EGP itu Exterior Gateway Protocol. Nah, BGP itu artinya Border Gateway Protocol. Border tuh udah kelihatan lah ya. Jadi intinya ini adalah protokol yang membuat internet di
seluruh dunia tuh bisa menyatu guys. Jadi fungsinya tuh untuk menghubungkan jaringan antar service provider dan menghubungkan jaringan antar ISP besar seluruh dunia tanpa BGP, Google, YouTube, dan operator internet itu gak akan saling terhubung. Jadi BGP adalah yang menghubungkan semuanya, yang menghubungkan semua ISP antar service provider itu semuanya itu adalah BGP. Jadi kita akan kasih contoh dulu mungkin ya, dipraktekkan gitu. Dari ini kita akan kasih contoh prakteknya dari RIP aja ya guys. Oke, sekarang kita akan praktekin yang teori yang tadi kita bahas di Cisco Packet Tracer. Yang pertama di sini kita harus sediakan dulu 2 router dan 2 PC ya. Gimana PC? PC kayak ke bawah banget gitu. Sorry. Nah. Oke. Kita akan kasih connectionnya atau kasih kabelnya ya, agar mereka saling terhubung. Nah gini, saling dari router ke router itu kita pakai serial ya guys. Nah jadi dari PC ke router kita pakai crossover, untuk dari router ke router kita pakai serial kabelnya. Lalu kita akan konfigurasi antara routernya dulu ya guys. Nah di sini itu fast Ethernet 0, itu port yang menghubungkan si router ke PC itu kita on kan dulu, karena ini adalah salah satu fitur terwajib dinyalakan. Karena kalau misalkan ini gak dinyalakan, semua hal yang kita lakukan itu sia-sia guys. Atau kalau misalkan di CLI kita biasa sintaksnya itu no shutdown. Nah kita masukin langsung aja IP-nya. Untuk ke PC itu kita akan kasih IP 192.168.10.1 ya. Oke, ini subnet masknya. Oh ya, sorry. Di serial juga kita akan konfigurasi guys. Kita kasih on atau shutdown. Lalu kita kasih IP address-nya itu 10.10.10.1. Berikut subnet masknya dan kita langsung ke router kedua ya guys. Nah di router kedua ini kita konfigurasi juga fast Ethernet 0, itu sama kayak yang tadi. Sorry gak kelihatan ya. Nah sama aja kayak yang tadi, onin dulu ya, wajib, super duper wajib. Langsung kita isi aja 192.168.20 ya. Sekarang kita bedain 20.1. Berikut subnet masknya, dan di serialnya juga jangan lupa on dan masukin IP address-nya ini .2. Berikut subnet masknya dan sudah selesai guys. Sekarang kita konfigurasi di PC. Oke. Di PC kita masuk ke desktop dan IP configuration, kita masukkan IP-nya di PC berapa ini kita? PC 8. Di PC 8 kita masukkan IP-nya tuh tadi IP jalur yang tadi tuh 10 kan, jadi titik 10 titik 2 karena tadi 1 kan. Nah subnet masknya seperti biasa size 24. Lalu kita masukin gateway-nya yang tadi kita ketik di atas 10.2 titik 1 yang diketik di router ini ya, yang fast Ethernet 0. Nah lalu kita masukin lagi yang di PC 9 sama kayak tadi. Ini 192.168, tapi ini titik 20 kan tadi ya, titik 2 berapa. Lalu di sini gateway-nya 192.168.10.20.1. Oke, sudah selesai guys. Sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing di router 1 dulu ya guys. Jadi ini sederhana sih, kita exit dulu sebentar. Di CLI kita masukin syntax router RIP. Lalu kita ketik
version 2, dan kita masukkan networknya guys. Networknya di sini 192.168 ini karena ini router yang ke-1, jadi kita masukin yang 10 ya. Titik 0. Lalu network yang satu lagi itu 10.0.0.0. Oke, sudah selesai. Lalu konfigurasi di router berikutnya itu kita pakai yang 20 ya. Ini sama konfigurasinya kayak tadi, exit dulu lalu kita ketik router RIP atau RIP version 2 dan masukin networknya ini 192.168.20.0 dan network yang selanjutnya itu adalah 10.0.0.0. Nah, udah selesai guys. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan apakah berhasil atau tidak dari konfigurasi yang tadi sudah kita buat dari PC 8 ke PC 9. Oke. Coba lagi. Dan successful. Jadi segitu aja ya guys materi dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.